Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini saya akan membacakan dua berita, namun berita-berita dari media lain dalam hal informasi yang sejenis dan komentar-komentar itu juga banyak, yaitu tentang aturan baru devisa hasil ekspor. Ya, jadi saya bacakan dua berita. Yang pertama dari bisnis ya, bisnis.com, itu diberi judul "Siap-siap aturan baru devisa hasil ekspor berlaku 1 Maret 2025". Ditulis pada hari Rabu 22 Januari jam 8.45 oleh reporter jurnalis Dani Saputra. Nah, ditulis begini oleh bisnis.com. Pemerintah akan segera merevisi peraturan pemerintah PP ya nomor 36 tahun 2023 tentang devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan dan atau pengolahan sumber daya alam. Jadi ini perlu digarisbawahi ya, DHE SDA ya. Baik yang menambang, mengelola, mengolah maupun mengolah. Aturan baru rencananya diberlakukan per 1 Maret 2025. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto memaparkan kebijakan baru atas retensi DHE telah dibahas oleh pemerintah. Pada aturan barunya nanti, pemerintah akan memberlakukan retensi terhadap DHE sebesar 100% untuk periode 1 tahun. Nah, ditulis oleh bisnis, itu sebagai gambaran pemerintah dalam aturan sebelumnya tadi, aturan yang tahun 2023 tadi, itu memberlakukan retensi. Retensi itu penahanan devisa hasil ekspor di dalam sistem keuangan dalam negeri ya, sebesar 30% dengan jangka waktu minimal 3 bulan. Nah, dia kutip lagi pernyataan Erlangga, terhadap kebijakan ini pemerintah akan segera merevisi dan akan diberlakukan per 1 Maret tahun ini. Dan untuk itu baik BI, OJK, perbankan, bea cukai akan mempersiapkan sistem. Ya kan, itu perlu waktu ya. Dan oleh karena itu nanti kami juga akan memberikan sosialisasi kepada para stakeholder. Stakeholder yang utama terutama adalah para eksportir itu ya. Ujar Erlangga kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Selasa tanggal 21 Januari. Ini berita Rabu 22 Januari ya. Nah, lebih lanjut bisnis menulis, Erlangga mengatakan kebijakan baru DHE itu akan berlaku setara bagi swasta maupun BUMN. Jadinya semua kena ya, mau itu BUMN maupun swasta non-BUMN. Artinya tidak ada perlakuan khusus. Dia menyebut retensi DHE sebesar 100% selama 1 tahun ini sudah melalui perbandingan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Garis bawahi ya, nanti kanal ini mencoba mengecek juga Malaysia dan Thailand bagaimana. Tapi menurut Pak Erlangga ini sudah dilakukan studi perbandingan dengan negara lain. Nah, usai bertemu dengan Presiden Subianto untuk membahas hal tersebut, pemerintah juga menyetujui pemberian sejumlah insentif kepada eksportir atas kewajiban baru DHE yang akan diberlakukan. Jadi di satu sisi memperberat ya, memperketat juga bisa dikatakan begitu. Sebelumnya 3 bulan harus masuk di dalam negeri, di dalam sistem keuangan domestik, dan 100%. Nah, sekarang untuk setahun, sebelumnya 3 bulan, dan untuk seluruhnya kira-kira begitu. Nah, untuk itu perlu ada tambahan insentif agar mereka mau melakukannya selain aturan juga sukarela ya. Nah, disebut nih salah satunya fasilitas pembebasan tarif pajak penghasilan atas pendapatan bunga pada instrumen penempatan DHE. Nah, kalau reguler biasanya kena pajak 20%, tapi untuk DHE 0%. Nah, kata politisi Golkar itu, gitu menurut bisnis. Ini perlu saya tambahkan sedikit keterangan, yang kena PPh ini bukan nilai nilai hasil ekspor yang dibawa masuk. Kan dia ekspor, terus disinyalir selama ini beberapanya atau sebagian dari nilainya tidak dibawa masuk, diparkir di
lembaga keuangan luar negeri, entah di bank atau instrumen lain di luar negeri. Nah, aturan baru ini itu harus masuk semua. Nah, kan dia di sini bisa memilih deposito, dia bisa memilih instrumen keuangannya Bank Indonesia, tapi kalau instrumen keuangan Bank Indonesia dia melalui perbankan juga. Pilihannya banyak ya, yang penting ada pelaporan dan ada pengawasan, ada DHE-nya itu masuk selama setahun. Nah, itu kan ada hasilnya. Nah, misalnya dia beli SBN kah di pasar sekunder tentu ya, atau dia tadi memegang SRBI tapi melewati bank, itu dia dapat hasil umpama dapat 7% ya, atau berapapun 6,5 sampai 7 kalau di deposito mungkin di 4,5 atau 5. Nah, tapi kan bentuknya dolar itu ya ke dalam, jadinya suku bunganya tidak mengikuti itu. Biasanya ada instrumen keuangan itu kalau palas itu berapa persen. Nah, dari hasilnya itu akan ada insentif dibebaskan ya bunganya itu. Jadi tidak dapat pajak bunganya. Nah, dilanjut lagi oleh beritanya ini, selain pembebasan tarif PPh, para eksportir dapat memanfaatkan instrumen penempatan DHE sebagai agunan back-to-back kredit rupiah dari bank maupun lembaga pembiayaan ekspor Indonesia untuk kebutuhan rupiah di dalam negeri. Jadi ada insentif eksportir memanfaatkan itu jadi semacam kayak underlying ya, di sini istilahnya agunan ya, back-to-back. Dia dapat kredit rupiah dari bank maupun lembaga pembiayaan ekspor Indonesia karena dia punya simpanan itu, tetapi di sini masih disebut bahwa itu adalah untuk kebutuhan rupiah dia di dalam negeri ya, sebutlah untuk modal kerja dia di dalam negeri. Selanjutnya terkait dengan underlying transaksi swap antar nasabah dan perbankan, eksportir dapat memanfaatkan instrumen swap dengan perbankan dalam hal memiliki kebutuhan rupiah untuk kegiatan usahanya. Jadi selain tadi untuk back-to-back agunan, juga dengan untuk swap dengan perbankan, dia juga bisa memperoleh likuiditas rupiah ya. Kemudian untuk foreign exchange swap antara perbankan dan BI, eksportir dapat meminta bank untuk mengalihkan palas DHE yang dimiliki eksportir menjadi swap jual BI dalam hal eksportir membutuhkan rupiah untuk kegiatan usaha di dalam negeri. Ini agak teknis ya, tapi ini memang harus kita cari nanti ya aturan-aturan lebih rincinya. Tapi dari penjelasan Erlangga ini masih semua terkait dengan DHE dimasukkan ke dalam, tapi kebutuhan yang berbasis itu yang masih bisa dipakai oleh si eksportir, baik untuk mencari kredit, pembiayaan, mau swap, mau apapun, kebutuh semacam cash kolateral ini, tapi untuk kebutuhan dalam negeri nih, bukan untuk kebutuhan luar negeri. Nah, bagian dari penyediaan dana yang dijamin agunan termasuk, nah ini disebutnya betul nih ya, termasuk agunan berbentuk cash kolateral, giro, deposit, dan tabungan ini. Dan ini ada aturan untuk dikecualikan dari batas maksimal pemberian kredit. Ini aturan perbankan ya. Intinya ini insentif-insentif jika eksportir mau bawa masuk DHE-nya itu ada fasilitas-fasilitas seperti ini. Nah, saya baca lagi, fasilitas-fasilitas tersebut menurut Erlangga akan diberikan kepada sektor mineral batubara serta sumber daya alam lain. Jadi termasuk kelapa sawit, perikanan, dan kehutanan. Jadi sumber daya alamnya luas ya, tidak hanya mineral, tapi juga kelapa sawit, perikanan, dan kehutanan. Namun, ada informasi tambahan nih, sektor minyak bumi dan gas alam tidak diikutsertakan dalam konteks ini. Nah, Erlangga lalu mengungkap DHE ini dapat dikonversikan ke mata uang rupiah dan diperhitungkan sebagai pengurangan besaran presentasi kewajiban penempatan DHE. Jadi kalau langsung dikonversikan ke rupiah, dia tidak harus ditempatkan sebagai DHE yang dibawa pulang dengan tetap mempertahankan sebagai valuta asing. Ini info ini memberikan kita gambaran. Jadi hasil ekspor itu harus dibawa masuk. Itu jika langsung dikonversikan ke rupiah, dia tidak merupakan kewajiban untuk menjadi simpanan DHE ya. Tapi kalau yang tetap dibawa masuk berupa palas lalu ditaruh dalam berbagai instrumen, mau deposito palas, mau tadi macam-macam, mau instrumen keuangan palas lainnya, dia diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dia. Nah, di sisi lain Erlangga menerangkan bahwa penggunaan palas itu bisa dilakukan untuk membayar
pungutan negara berupa pajak, royalti, serta dividen untuk diperhitungkan sebagai pengurangan besaran presentasi kewajiban penempatan ya, ini perhitungan-perhitungan teknis ya. Semacam itu beritanya. Jadi berita dari bisnis.com ini bisa dikatakan menjelaskan lebih panjang lebar apa yang dinyatakan oleh Erlangga dalam kesempatan memberikan keterangan pers tentang hal ini. Nah, saya bacakan lagi satu berita terkait yang merupakan berita tersebut, tapi ada tanggapan dari pengusahanya, dari Bloomberg Technos. Jadi judulnya aturan di HE 100% demi kejayaan rupiah, tapi eksportir menjerit. Nah gitu ya. Jadi tadi dari berita pertama yang kita baca itu memang maksudnya agar valuta asing masuk menjadi cadangan devisa. Kalau dia tetap diparkir di luar kan tidak menjadi cadangan devisa. Dan kebutuhan cadangan devisa itu untuk menjaga stabilitas rupiah, itu sudah bisa dibayangkan ya. Tapi ini Bloomberg memberikan judul tanggapan dari eksportir. Ini diturunkan 22 Januari siang ya. Tadi beritanya pernyataannya Pak Menteri itu tanggal 21, berita yang kita baca dari bisnis itu juga tanggal 22 dengan keterangan yang lebih lengkap ya. Nah, saya baca ini yang Bloomberg. Keputusan pemerintah RI memperpanjang kewajiban penempatan di HE, ini mengulangi lagi nih, dari 3 bulan menjadi 1 tahun, penempatannya 100%, dari tadinya hanya 30% yang masih berlaku nih. Nah, dinilai akan memperkuat pertahanan bagi rupiah dalam menghadapi ketidakpastian eksternal yang sekian lama menyandra mata uang Indonesia begitu. Namun, suara keberatan para eksportir masih terdengar, gitu ya. Di tengah keluhan akan dampak terhadap arus kas perusahaan ketika harus mengikuti kewajiban penempatan falas di dalam negeri ini. Nah, Bloomberg mengutip analis dari Bank Investasi berpandangan penerapan DHE wajib sebanyak 100% selama setahun ini memang memberikan dukungan positif bagi rupiah dan bisa mengerek nilai cadangan devisa, itu betul. Nah, ini dikutip dari market strategis untuk Asia, Wei-Kon Chong, ini menyatakan begitu, seperti dilansir oleh Bloomberg ya. Bloomberg ini kan jaringan berita juga dia ya, selain memang berbagai hal. Ini Bloomberg Indonesia ini bagian dari Bloomberg yang lebih menyeluruh. Nah, lalu dalam pandangan analis Bank Asing Singapura yang lain lagi, ini DBS, repatriasi dolar juga itu juga menambah cadangan lebih banyak, meski itu bergantung pada dukungan pembiayaan ekspor terkait dan operasi moneter, itu kata Radika. Jadi intinya ya analis mengatakan ya itu akan menambah cadangan devisa, bisa memperkuat rupiah. Ini dikutip lagi, jadi ini ada dari TD Securities, kebijakan DHE ini juga dinilai positif. Jadi analis investasi menyebutnya begitu semua. Nah, ada banyak ini yang dikutip, ini 3. Saya tidak usah bacakan, nanti silakan baca sendiri. Di sini ada tambahan yang di berita sebelumnya tadi tidak digarisbawahi. Sebelumnya Menteri Erlangga memperkirakan kebijakan itu bisa menambah pasokan dolar Amerika Serikat di dalam negeri senilai 90 miliar dolar dalam setahun. Sayang kita tidak tahu menghitungnya bagaimana ya. Sekedar informasi, seluruh cadangan kita itu hanya 155 sekarang. Plus naik turun dari 140, 150. Dan itu kan tidak semuanya dari kaitan dengan ekspor, ya. Ada juga yang utang piutang dan sebagainya. Nah, itu sudah memberlakukan yang 3 bulan 30%. Jadi saya tidak paham ini hitungan 90 miliar ini dari mana. Tadi saya juga ditanya oleh dua jurnalis bahkan dari media berbeda. Saya bilang kalau ini tertib, maksudnya benar-benar mereka naruh setahun, baik karena peraturan maupun karena insentif. Peraturan itu maksudnya penegakan peraturannya. Karena buktinya 30% dan 30% selama 3 bulan itu aja masih banyak yang menghindar. Bagaimana dengan kalau 100% selama setahun? Maka pasti pemerintah memerlukan instrumen untuk mempersuasi, ya nggak hanya cukup dengan aturan, atau memang memperketat kalau terbukti melanggar, hukumannya apa, kan 2 tuh soal itu kan. Tapi umpama saja itu relatif berhasil, saya kira juga nggak di 90 lah ya. Mungkin tadi saya jawab di 30. Saya sendiri menghitungnya juga bingung ya. Karena memang
Tidak terbayang oleh saya tambahan 90 miliar. Saya ulangi ya, gambarannya sekarang ada cadangan devisa 150 gitu loh. Itu kan tidak hanya dari hasil ekspor. Itu ya. Ya, kurang lebih begitu. Lalu keputusan memperpanjang masa ini mulai dikeluhkan ini. Nah, di sini dikutip aturan 3 bulan yang tadi lalu ditempatkan untuk ekspor yang di atas 250 juta. Nah, dilaporkan oleh Bloomberg Technos ini, namun penerapan kebijakan DHE awal itu kurang nendang dalam memberi dukungan pada rupiah. Nyatanya rupiah masih mencatatkan pelemahan selama ada aturan DHE itu. Pendapatan palas dari eksportir juga stagnan di kisaran 2 miliar seperti ditunjukkan oleh laporan Bank Indonesia saben bulan. Bisa ya, ini 2 miliar loh informasi dari Bloomberg yang mengutip laporan Bank Indonesia. Tadi 90 miliar akan menambah. Jadi ini juga kritik kita ya para ngambil kebijakan ini, kalau komunikasi publiknya juga sebaiknya lebih pas ya, kalau jangan berkesan PHP juga atau memberikan berita yang tidak terlampau berbasis data yang presisi ya. Nah, di sini dikutip kalangan eksportir tambang dan komoditas yang menjadi sasaran tembak, ini istilah Bloomberg nih, memang beberapa kali menyampaikan keberatan. Kewajiban repatriasi dan ditahan selama 3 bulan itu saja diakui oleh sebagian eksportir berdampak pada kelancaran arus kas mereka. Jadi aturan lama ini saja masih sudah dikeluhkan. Bagaimana dengan aturan baru? Kira-kira begitu ya. Malah beberapa eksportir makin keras menyuarakan keresahan. Dikutiplah Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Indonesia. Jadi ini Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Indonesia, Hendra Sinadia, mengaku belum bisa berkomentar lebih jauh. Jadi dia menghindar juga ini kan, karena memang repot memang kalau sudah terkait dengan membantah sosialisasi pejabat ya. Namun dia berharap rencana aturan tersebut tidak menjadi kenyataan. Nah ini menarik nih, dia nggak mau komentar, tapi kalau bisa aturan itu nggak ada gitu ya. Dengan aturan yang saat ini saja kata si Hendra ini, ya parkir 30% selama 3 bulan sudah menyulitkan perusahaan dalam mengelola arus kas. Apalagi jika aturannya lebih ketat gitu. Ini memang dimintai pendapatnya oleh Bloomberg Technos. Nah pembicaraan yang beredar di pasar saat ini adalah ekspektasi terhadap pemberian insentif para eksportir yang terkena kebijakan tersebut. Jadi kalau memang peraturan itu akan diterapkan, yang mulai mereka ribut menyuarakan ya namanya juga aspirasi dari pengusaha itu, insentifnya apa kan begitu. Nah dikutip lagi si Radika nih, obrolan pasar adalah bahwa pihak berwenang akan menawarkan berbagai insentif yang lebih luas dari aturan sebelumnya ya. Kemungkinan menyangkut persyaratan pajak, dividen, dan jaminan tunai untuk mengkompensasi eksportir atas kendala likuiditas mereka yang lebih lama. Nah, begitu juga dikutip oleh Bloomberg, Bank Indonesia ketika mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur pekan lalu, menyiapkan instrumen yang bisa digunakan untuk menampung dana tersebut. Nah, saya komentari sedikit ya, jadi kan duitnya dimasukkan ke sini ini, pilihannya kalau dia rubah ke rupiah itu bukan pilihan yang menarik buat si eksportir ini, karena dia butuh dolar itu untuk berbagai hal ya, termasuk juga untuk kemungkinan dia laporan keuangan dia kan. Kalau dia tukarkan ke rupiah ya berarti dia memiliki risiko fluktuasi rupiah. Nah karena itu selain deposito palas atau beberapa instrumen yang tersedia di saat ini, itu Bank Indonesia ingin mengembangkan mungkin dari instrumen lama tapi dikemas ya dengan lebih baik. Nah ini instrumen yang disiapkan itu adalah sekuritas valuta asing SPB dan sukuk valuta asing SUKBI. Ini baru 1,5 tahun ya, tapi belum berkembang saat ini, dikit lah. Misalnya SPB itu baru sekitar 2 miliar dolar ya, 2 miliar kan 32 triliun. Jadi ini kalau mau nampung tadi, anggap saja kata Pak Erlangga tadi 90, sebutlah sepertiganya 30, mau ditaruh di mana. Nah ini Bank Indonesia sudah siap-siap ini. Ada yang versi syariah, ada yang versi konven. Nah jadi bisa menggunakan instrumen tersebut, tapi dia tidak bisa langsung beli ya, karena SPBI dan SUKBI itu adalah
surat utangnya Bank Indonesia dalam denominasi falas kepada perbankan atau lembaga intermediasi keuangan. Jadi si eksportirnya ke banknya itu. Nah intinya itu akan memberikan insentif lah, ada imbal hasilnya ya, bunga yieldnya dan seterusnya. Nah semacam itu. Tetapi saya kasih komentar, insentifnya ini memang harus dirinci gini saja. Eksportir atau pengusaha itu akan berpikir rasional. Kalau saya naruh di luar, saya dapat keuntungan apa, risiko apa. Kalau saya bawa ke sini, saya tempatkan di mana, dapat untung apa, risiko apa. Dikaitkan dengan juga pengelolaan arus kas di perusahaan dia. Kan semacam itu hitungannya. Nah, berarti dari sisi pemerintah, kalau buat aturan, yang sekarang saja 30% untuk 3 bulan itu ada yang masih melanggar, indikasinya kan begitu. Kalau buktinya tadi hanya 2 miliar kata Bloomberg yang ada. Nah kalau memang untuk 100% dan setahun, itu insentif apa? Kalau insentifnya sama, ya si eksportir akan cari cara. Lah apakah bisa saja pemerintah kemudian membuat penegakan hukum yang lebih kuat ya jika terbukti ada yang melanggar. Tapi instrumen itu kelihatannya kalau di industri keuangan, di pasar keuangan tidak begitu menarik ya. Yang menarik yang bersifat insentif bukan hukuman, nah, macam-macam. Salah satu yang tidak ditulis oleh dua ini sebenarnya adalah ada usulan di berita-berita lain bagaimana itu duit mereka naruh di HE di sini, tapi si usaha ini memiliki kesempatan untuk memperoleh kredit atau pembiayaan yang murah dan mudah. Jadi dihitung aja kan begitu. Saya ulangi lagi, bagaimanapun kajian ini haruslah kalau mereka di luar tuh kenapa? Kalau dia dibawa ke dalam, mereka bisa nggak mengkompensasi seandainya dia naruh di luar. Nah mudah-mudahan saya sebagai ekonom juga setuju sih dengan kebijakan ini. Tetapi sekali lagi untuk pemerintah dan Bank Indonesia sudah dikatakan tadi perlu memikirkan langkah-langkah yang tidak hanya sekedar penegakan hukum, tapi bagaimana insentif mereka ke sini. Mudah-mudahan rencana ini bisa berjalan lancar.